Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, Haikal Rusli, dari Cipta Karya Parama Citra. Nah, dalam video ini saya ingin share kepada Anda tentang 7 mindset dasar dari Cipta Marketing Framework. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Cipta Marketing Framework. Secara sederhana, Cipta Marketing Framework adalah sebuah kerangka pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, bertumbuh dengan cepat, dan kita bisa meningkatkan upaya kita dalam memaksimalkan proses pemasaran. Nah, ada 7 mindset dasar yang perlu kita siapkan untuk kita bisa menerapkan strategi dari Cipta Marketing Framework. Apa itu? Yang pertama yang perlu kita sikapi adalah tentang pentingnya mengambil sebuah kesempatan. Apa maksudnya? Kesempatan itu ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk menangkap sebuah kesempatan itu dan menjadikan sebuah program pemasaran yang efektif dan efisien, tentu dengan budget yang lebih murah. Ya, nah sebagai contoh misalnya saat ini mungkin booming ya tentang istilah PPKM gitu ya, tentang istilah work from home gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menangkap sebuah peluang itu ya tentang bagaimana strategi pemasaran kita untuk menyikapi hal itu dengan program pemasaran yang kita siapkan. Misalnya, kita bisa mengambil on delivery, ya kita bisa antarkan ke tempat gitu ya, atau yang sekiranya yang mendukung orang tidak harus keluar dari rumahnya, tetapi mereka bisa memiliki produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, efektifnya ketika kita mengambil sebuah peluang ini, ya maka kita akan bisa mengukur apa langkah yang sudah baik kita jalankan dengan langkah yang ingin kita jalankan, ya. Nah, kemudian aspek yang kedua atau mindset yang kedua adalah dari Cipta Marketing Framework ini fokuslah pada sebuah tindakan, ya. Nah, tindakan di sini adalah segala upaya yang telah kita rencanakan untuk kita duplikasikan. Baik itu kepada bisnis kita, pada diri kita, ataupun kepada tim kita. Yang nantinya tindakan ini akan kita akumulasikan dengan hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah fokus pada hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Bruce Lee dalam sebuah filmnya, ya saya lupa judul filmnya apa, tetapi yang saya ingat adalah pesan yang disampaikan oleh Bruce Lee. Bruce Lee mengatakan bahwa lebih baik saya melatih satu jurus, tetapi saya lakukan 1000 kali dibanding saya berlatih 1000 jurus, tetapi yang saya lakukan hanya 1 kali. Nah, efektifnya sangat berbeda ketika kita melatih satu jurus, kita lakukan 1000 kali dengan kita melakukan 1000 jurus, tetapi yang kita lakukan hanya sekali. Banyak hal yang kita pelajari, banyak strategi yang kita terapkan, tetapi kita lupa untuk mengulang kebiasaan-kebiasaan itu untuk mencapai hasil yang ingin kita dapatkan. Kita lupa bahwa ada strategi-strategi yang sudah baik yang kita sudah lakukan, tetapi kita justru melupakan dan mengabaikan. Bahkan kita lebih memilih untuk menerapkan strategi yang baru. Nah, kemudian aspek yang keempat atau yang berikutnya adalah tentang membuat sistem yang terstruktur, ya. Jadi di dalam Cipta Marketing Framework, sistem ini haruslah terstruktur, ya, mulai dari pengadaan barangnya, dan mulai dari pengemasannya sampai bahkan ke pengirimannya, ya, bagaimana bisa memaksimalkan stok yang ada sehingga ya
uang yang telah berubah menjadi barang itu akan bisa berubah menjadi uang kembali. Jangan sampai kita pandai mengubah uang menjadi barang, tetapi kita tidak pandai untuk mengubah barang menjadi uang. Itu kenapa kita membutuhkan strategi-strategi yang sekiranya bisa menghasilkan untuk kita. Kemudian di aspek yang berikutnya adalah tentang fokus pada kebutuhan market ya. Nah, saya menyadari pentingnya kita untuk berfokus pada keinginan atau yang menjadi kesesuaian apa yang diinginkan oleh market kita atau oleh pasar kita. Saya ingat sekali apa yang dilakukan oleh kalangan-kalangan yang mungkin dulunya menjadi raja, yang mungkin dulunya menjadi petinggi pasar gitu ya, atau pemimpin pasar. Tetapi mereka jatuh dalam seketika hanya karena dia lupa untuk melakukan sebuah inovasi. Inovasinya mungkin salah satunya adalah dengan kita melakukan survei. Apa sih yang diinginkan dari market kita terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau kita sudah tahu keinginan mereka, maka kita bisa berinovasi untuk memperbaiki produk, untuk membuat produk baru, ya, atau mungkin bisa meningkatkan mutunya agar kesesuaian dengan market ini bisa kita upayakan, ya. Dan yang paling penting adalah kalau market sudah menginginkannya, maka produk yang kita tawarkan akan diserbu oleh mereka, ya. Dan di aspek yang berikutnya, ini saya sudah catat di sini, itu tentang menganalisa pesaing terdekat. Nah, kenapa kita perlu menganalisa pesaing terdekat? Mungkin di situ ada sebuah kekurangan yang bisa kita perbaiki. Mungkin di situ ada sebuah strategi yang mereka telah lakukan dan hasilnya cukup baik sehingga kita bisa menduplikasikan apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga menjadi sebuah penting juga untuk bisa memahami ya apa yang diinginkan oleh market dan bagaimana kompetitor menganalisa hal tersebut ya. Nah, tentu juga ini membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kita bisa menganalisa kompetitor atau pesaing terdekat kita ya. Biasanya hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan 5W1H ya, bisa what, why, who, when, where dan juga how ya. Nah, kita bisa analisa hal itu semua ya, dan yang pastinya market lah yang akan menentukan apakah produk atau jasa yang kita tawarkan bisa diterima atau tidak oleh market. Dan yang terakhir yang paling penting dalam cipta marketing framework adalah berfokus pada nilai tambah ya. Nilai tambah bisa diibaratkan sebagai sesuatu yang kita berikan secara lebih ya, sehingga orang mau ya melirik atau menilai apakah produk atau jasa yang kita tawarkan sesuai dengan harga yang dibayarkan atau justru nilainya lebih kecil daripada harga yang harus kita bayarkan. Tentu pelanggan akan lebih senang kalau misalnya nilai yang mereka keluarkan ya dan mendapatkan hal yang lebih banyak dari nilai yang dikeluarkan tersebut ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini di 7 mindset dasar cipta marketing framework. Nama saya Haikal Rusli, sampai jumpa di video berikutnya.